Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Natasha Adi Nurbekila, NPM F0G0210048 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Pengertian ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah cara aturan menulis kata-kata dalam huruf, sedangkan di dalam Ensiklopedia Indonesia, ejaan adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Ejaan pada dasarnya adalah aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, atau kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf-huruf menjadi kalimat. Penggunaan bahasa yang benar menurut Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis-menulis. Sejarah EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan adalah penggambaran bunyi, bahasa, kata, kalimat, dan lain huruf sebagainya dalam tulisan maupun huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan Van Ophuijsen, Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia, diawali dengan ditetapkannya Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan pedoman ejaan resmi, ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku pada tahun 1947. Ejaan Swedi Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Adapun hal tersebut dibiarkan dalam Kongres Bahasa Indonesia I. Pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru, yang disebut Ejaan Republik atau Ejaan Swendi. Ejaan Melindo ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Muncul huruf baru yaitu C menggunakan TJ dan NC menggantikan NC. Ejaan bahasa yang disempurnakan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mansur Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Swedi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI atau EBI menurut Ariyanti 2019 adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Sedangkan menurut Murtiani DKK 2018, EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata menulis, unsur sarapan, serta penggunaan tanda baca. Peraturan-peraturan tentang penggunaan
bahasa Indonesia. Menurut Presiden, dalam pasal 1 berbunyi, 1. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa dan bahasa daerah. 4. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri, sebagainya dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. 5. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpinkan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewarganegaraan daerah otonomi. 6. Menteri adalah materi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, mereka sedang belajar ketika kami datang. Semangat juang orang Aceh perlu diteladani oleh semua orang. Contohnya seperti M dan O. Yang kedua adalah pemakaian huruf miring. Pemakaian huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Pemakaian huruf tebal. Penggunaan huruf tebal yang benar sesuai EYD adalah topik pembahasan kita kali ini. Sebelumnya, pembahasan tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf miring telah diuraikan secara gambaran. Contoh dari penggunaan huruf tebal yaitu seperti habis gelap terbitlah terang. Penulisan kata dasar. Secara bahasa, kata dasar terdiri atas dua kata dasar, yakni kata dasar kata diartikan sebagai suatu bahasa terkecil yang terdiri sendiri dan mempunyai morfem tunggal maupun gabungan. Sementara itu, dasar diartikan bentuk gramatikal yang menjadi asal suatu bentuk. Dalam istilah linguistik, kata dasar diartikan sebagai kata yang belum diberi imbauan. Selanjutnya, penulisan kata berimbauan. Kata berimbauan adalah kata dasar yang mendatangkan imbauan yang merupakan awalan akhir, sisipan, dan awalan akhiran. Imbauan sendiri berfungsi untuk menambahkan arti atau maksud dari kata dasar yang diberikan imbuhan tersebut. Imbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditetapkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambah makna pada kata dasar. Penulisan bentuk ulangan. Kata ulangan dapat diartikan secara langsung sebagai kata yang mengalami proses pengulangan kata. Pengulangan kata ini bermacam-macam. Ada yang sebagian dan ada pula yang diulang secara penuh. Penulisan gabungan kata. Gabungan kata yang membentuk kata adalah gabungan antara bentuk terkait dan kata dasar. Misalnya ekstra, kulikuler, pra, sejarah, sua, layan. Gabungan kata yang membentukkan kata majemuk adalah gabungan kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Misalnya rumah sakit, meja makan, tanda tangan, anak tiri, buku, halus, dan tumpang tindih. Penulisan kata depan. Kata depan memiliki nama lain. Profesi kata depan adalah milik posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan memiliki banyak sekali fungsi, menyatakan tempat arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab, akibat, dan lain sebagiannya. Penulisan partikel pun biasanya digunakan untuk menegaskan makna kata yang dirinya, memberikan makna yang berlawanan atau menunjukkan sesuatu. Sedang dimulai menulis partikel pun adalah dipisah dengan kata yang mendahulukannya. Penulisan singkatan atau akronim. Singkatan adalah bentuk yang
pendekan yang terdiri dari satu huruf atau lebih, seperti singkatan nama orang, gelar seperti jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik atau singkatan nama resmi, lembaga, pemerintah dan keterangannya, benda atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri dari huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Penulisan angka dan bilangan dalam kalimat harus diperhatikan. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Penulisan dan penggunaan yang bergantung pada konteks kalimat menurut Rudianto dalam buku Standar Aturan Bahasa Penulisan yang Baik dan Benar. Ejaan disempurnakan dalam tulisan bahasa Indonesia. Angka Romawi atau angka Arab paling sering digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Contoh, aku baru saja menemukan SIM-mu di bawah meja. Kata SIM-mu dapat diberi tanda hubung karena didahulukan singkatan dan kata mu merupakan kata ganti. Contoh lagi, kamu boleh pinjam bukuku, tetapi 2 hari selanjutnya kata bukuku merupakan bentuk kata ganti ku. Contoh lagi, laptop itu sudah kujual kemarin. Kata kujual merupakan bentuk kata gantiku. Contoh lagi, sepatu itu boleh kupinjam. Kata kupinjam harus digabung atau ditulis serangkaian karena kataku merupakan kata ganti kau. Penulisan kata sandang, si, dan sang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata si sebagai kata sandang memiliki serangkaian makna kata. Si merupakan kata yang dipakai di depan nama diri yang memiliki kontaksi akrab atau kurang hormat. Pemakaian tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Pemakaian tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Selanjutnya, pemakaian tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda yang digunakan sebagai kata ganti penghubung. Biasanya seringkali digunakan untuk memisahkan antara kalimat serta yang satu dengan yang lainnya. Lanjut. Pemakaian tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan sebuah perincian dan digunakan pada naskah drama untuk memisahkan antara nama dan dialog. Selanjutnya, pemakaian tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda yang digunakan untuk menghubungkan atau memisahkan kata. Selanjutnya, pemakaian tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda yang digunakan untuk memberikan penjelasan di luar kalimat, seperti tanda pemakaian tanda tanya. Tanda tanya adalah sebuah tanda yang digunakan pada akhir kata atau kalimat yang menunjukkan sebuah pertanyaan, seperti menanyakan keadaan kamu lagi di mana, apakah kamu sudah makan, seperti itu. Selanjutnya, pemakaian tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah atau kalimat yang menunjukkan emosi, perasaan. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya, pemakaian tanda elipsi. Tanda elipsi adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan jika dialog belum selesai, jeda pada dialog, atau penurunan suara. Selanjutnya yaitu pemakaian tanda petik. Tanda petik adalah tanda yang digunakan untuk mengutip suatu, biasaan digunakan untuk mengutip dialog di dalam sebuah naskah cerita. Selanjutnya, pemakaian tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda yang digunakan untuk mengutip sesuatu, seperti makanan, ungkapan, atau terjemahan.
Kesimpulan sejarah bahasa Indonesia diawali dengan ditetapnya ejaan Van of Jason setelah ada beberapa perubahan. Ejaan yang diubah oleh pemerintah mulai dari ejaan Republik atau ejaan Swendi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesatuan LBK, ejaan yang disempurnakan EGD hingga ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata kalimat, dan lainnya sebagainya dalam tulisan huruf-huruf. Penggunaan tanda baca. Itulah ejaan penyampaian pembelajaran kita pada video ini. Jika ada kesalahan dalam tulisan maupun kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.